Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat, anugerah, karunia, dan taufik serta hidayahnya sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dimudahkan untuk bergabung kembali dalam kajian online rutin. Insya Allah nanti sampai tanggal 23 Juni pembahasan yaitu berkaitan dengan fikih manasik haji. Masya Allah, ini adalah sangat menarik karena tidak lama lagi para kaum muslimin yang sudah terdaftar ya di Kementerian Agama Indonesia maupun Arab Saudi, mereka tahun ini akan melaksanakan ibadah haji, dan kita wajib menimba ilmu terlebih dahulu sebelum kita mengamalkan. Nantinya pada saat kita memang Allah mudahkan untuk kita berhaji. Dan kesempatan malam hari ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa karena pemateri adalah beliau Al-Ustadz Abu Hamzah Usman Abdul Mujib Al-Banjari hafizahullah ta'ala, merupakan pemateri kajian-kajian Islam di Saudi yang aslinya dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia, Masya Allah, dan saat ini bermukim di Madinah Al-Munawwarah, Masya Allah. Dan kesempatan bagi kita untuk belajar langsung dari beliau yang tinggal di Saudi, di Madinah sana, kita maksimalkan dengan adanya kemudahan di Zoom malam hari ini. Maka semoga kita mendapatkan kemudahan untuk mengambil faidah dari kajian demi kajian yang beliau sampaikan. Mungkin seperti itu untuk prolog pada malam hari ini. Kita akan langsung mulai kepada Al-Ustadz Abu Hamzah hafizahullah ta'ala. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, dimanapun berada, semoga Allah selalu dan senantiasa merahmati kita semuanya. Kajian pada malam hari ini kita membahas tentang babul mawaqit, bab tentang mikot, di mana arti daripada mikot adalah huwa al-had, yaitu batasan. Dan dimaksud di sini adalah mawadi' wa azminah muayyanah li ibadatin makhsusah. Dimaksud dengan mikot adalah tempat-tempat dan waktu-waktu ya, yang tertentu untuk melaksanakan ibadah secara khusus. Kemudian mikot terbagi menjadi dua, mikot zamani dan mikot makani. Mikot yang berkaitan dengan zaman atau masa atau waktu. Adapun ibadah umroh tidak ada hubungannya dengan mikot zaman, artinya sepanjang tahun tidak dibatasi atau tidak ditentukan dengan zaman tertentu. Namun ibadah haji berkaitan dengan dua mikot, yaitu zamani dan makani. Ibadah haji dianggap sah oleh Allah SWT manakala kita laksanakan ibadah haji itu di bulan-bulan haji, sebagaimana Allah firmankan, al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji-haji itu adalah dilaksanakan pada bulan-bulan yang telah dimaklumi, yaitu bulan-bulan yang telah Allah tentukan, yaitu terhitung mulai bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 awal Dzulhijjah. Kemudian
mawaqit mikot yang kedua adalah mikot makani, mikot yang berkaitan dengan tempat. Artinya setiap muslim dan muslimah ketika hendak berumrah atau berhaji mesti harus melalui 5 mikot yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis yang sahih, ya, 5 mikot ini salah satu di antara 5 mikot ini. Kemudian mikot-mikot ini terbagi menjadi 3 macam. Ada 3 macam daripada mikot. Dari mikot makani, mikot yang berkaitan dengan tempat. Itu tadi ada 5, kemudian terbagi menjadi 3. Artinya, maksudnya apa? Yang pertama, mikotu man kana muqiman bil haram. Mikotnya kondisi mikot bagi orang yang mukim di tanah haram. Yang dimaksud di sini adalah ahlu Makkah, alladzina hum dakhilu hududil haram, yaitu mikotnya penduduk Mekah yang mereka berada di dalam batas-batasan haram. Maka di manakah mikotnya? Ya, di manakah mikotnya bagi penduduk Mekah atau pribumi Mekah, ya, baik yang pribumi penduduk asli maupun pendatang yang tinggal yang mukim di Mekah. Maka dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, wa yakunu ihram bil haji min makanihi alladhi huwa fihi sawan fi nafsi Makkah atau fi ahadil masyair. Jadi dia berihram ketika hendak berhaji dari tempat tinggalnya, baik dia tinggal di Mekah atau tinggal di sekitar Mekah, salah satu masyair, tempat-tempat masyair yang masuk dalam kategori batasan haram. Karena tanah haram itu tidak semua Mekah itu tanah haram, jadi ada batasan-batasannya. Jadi mereka yang mukim, yang tinggal masih dalam tanah haram, maka ketika hendak berhaji berihram dari tempatnya, tempat tinggalnya, ya. Jadi tidak keluar mikot, tidak keluar mikot. Sebagaimana Nabi sabdakan, hatta ahli Makkah min Makkah. Sebutkan dalam hadis Bukhari, hingga ahli Mekah, penduduk Mekah itu berihram dari Mekah. Berdasarkan hadis ini menunjukkan anna ahlal haram yuhrimuna min manazilihim, bahwasanya penghuni atau penduduk Mekah ini mereka berihram dari tempat tinggal mereka. Wa ammal umrah fayuhramu ahlul haram min adnal hil. Adapun ketika orang yang mukim di Mekah ini hendak berumroh, nah itu mesti harus keluar ke tanah halal, ya, ke tanah halal di luar haram, ya, ke tanah halal atau di luar haram. Kaum muslimin mereka meyakini yang namanya tempat ke tanah halal, yaitu ke mikot, dikatakan Masjid Aisyah atau Tanaim. Nah, ini adalah keyakinan yang keliru, ya, tidak tepat, karena Tanaim atau Masjid Aisyah itu bukanlah mikot, itu tanah halal, sudah di luar tanah haram. Artinya apa? Tidak mesti harus ke Tanim, bisa saja ke Ju'rona, bisa saja ke mungkin ke mungkin ke Arafah, ya, atau Hudaybiyah atau Sumesi. Itu sudah tanah halal, bukan tanah haram. Hal itu berdasarkan hadis yang sahih di mana Nabi SAW pernah memerintahkan kepada sahabat Abdurrahman, yaitu saudari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwasanya Nabi merintahkan kepada Abdurrahman supaya ukhruj bi ukhtika minal haram, kamu keluarlah dengan membawa atau dengan bersama saudarimu yaitu Aisyah ke luar tanah haram.
Jadi saya katakan Tan'im itu bukanlah mikot, tetapi Tan'im merupakan tanah halal di luar tanah haram, di mana pribumi orang yang mukim di Mekah ketika hendak berumroh, nah ke sana, ke Tan'im atau ke Ju'ronah atau ke luar tanah haram yang lainnya. Jadi saya katakan Tan'im bukanlah mikot. Sebagian kaum muslim meyakini mikot. Hatta supir taksi, ya, supir taksi itu mereka ketika menawarkan pada jamaah umroh, karena mereka ada yang mengulangin umroh lagi, badalin umroh ke Tan'im, itu mereka dengan bahasa ke mikot, itu keliru. Yang sahih Tan'im, Masjid Aisyah itu adalah tanah halal di luar batasan tanah haram, dan di mana kaum muslimin yang telah mukim di Mekah, maka ketika hendak umroh mesti harus keluar tanah haram. Kemudian kondisi yang kedua, miqatu ahlil hil alladzina dakhilu hududil mawaqit. Mikotnya penduduk tanah halal, di mana mereka masih pada batasan mikot. Yang dimaksud di sini adalah mereka kaum muslimin yang tempat tinggal mereka adalah sudah masuk lingkup mikot, bukan sebelum mikot. Ya, kalau mikot yang Rasulullah tentukan, yang dikatakan 5 mikot tadi, yaitu seperti Dzul Hulaifah, kemudian Qarnul Manazil, Yalamlam, itu mikot orang yang di luar mikot. Artinya kaum muslimin yang bermukim, yang berdiam di luar mikot tersebut. Adapun pembahasan kita sekarang adalah penduduk, ya, kaum muslimin yang mereka tinggal ba'dal mikot, setelah mikot, masih dalam lingkup mikot, tetapi bukan di tanah haram, ya. Nah, maka di mana mikotnya? Ya, di sini dijelaskan siapa mereka. Ahlul hil. Ahlul hil itu adalah orang-orang yang tinggal di dalam batasan mikot itu. Yang dimaksud di sini adalah masuk setelah 5 mikot di atas. Ya, mereka diantaranya adalah ahlus syara'i', penduduk syara'i', penduduk Bahro, penduduk Ummus Salam, penduduk Jeddah, ya, dan orang yang tinggal di Arafah, Zuhaimah, Wadi Fatimah, dan yang lainnya. Ini termasuk Jeddah. Ini termasuk kaum muslimin. Sebagian kaum muslimin, baik dari Indonesia atau negara lain, meyakini ketika mereka turun dari pesawat, kemudian berihram setelah turun dari pesawat di Jeddah. Ya, katanya mikotnya di Jeddah. Ini juga kesalahan yang sangat fatal, ya. Kaum muslimin yang mungkin di luar Saudi atau di dalam Saudi, tetapi belum di luar mikot yang 5 itu, maka hakikatnya mereka harus berihram dari mikot yang ia lewati, yang mereka lalui. Kaum muslimin dari Indonesia, mereka mikotnya biasanya Yalamlam, umpamanya, ya, Yalamlam. Maka ketika pesawat sejajar dengan Yalamlam itulah mulai berihram, ya, kemudian mengucapkan labbaika hajjan atau labbaika umratan. Jadi mulai setar ibadah. Karena tadi dikatakan mikot itu artinya batasan mulai setar melakukan ibadah umroh atau haji. Yang dimaksud mikot makani itu. Nah, Jeddah bukanlah mikot. Ya, sebagian kaum muslimin gagal paham atau salah paham kalau Jeddah itu mikot, sehingga mereka banyak di antara kaum muslimin yang mereka memakai baju ihram kemudian bertalbiyah dari Jeddah. Ini adalah suatu kekeliruan. Padahal seharusnya ketika berada di pesawat dan sejajar dengan mikot yang dilaluinya, disitulah mulai berihram, niat memasuki ibadah haji atau umroh, kemudian mengucapkan labbaika hajj umrotan, jika mau haji tamattu labbaika umrotan
mutamatti'an bi ilal hajj, atau labbaika umratan wa hajjan bagi yang ingin haji qiran, atau labbaika hajjan yang ingin melaksanakan ibadah haji ifrad. Ikhwani wal akhwati rahimani wa rahimakumullah. Jadi bagaimana ihramnya mereka orang Jeddah dan sekitarnya, ya. Wahum dakhil mawaqit wa kharijul haram. Mereka berada setelah mikot tetapi di luar tanah haram, ya kan gitu. Maka mereka pun fayuhrimuna min makinihim lil hajj wal umrah. Mereka berihram dari tempat tinggal mereka, ya penduduk Jeddah dan sekitarnya. Mereka berihram dari tempat tinggal mereka baik ketika melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Berbeda tadi kaum muslim yang tinggal di tanah haram, ya maksudnya dalam batasan haram, masih dalam batasan haram itu, mereka ketika hendak berhaji berihram dari tempatnya, tapi ketika hendak umroh harus keluar tanah haram, kan begitu. Tapi penduduk yang berada di dalam setelah melewati mikot, tapi di luar tanah haram, mereka ketika hendak umroh dan haji, mereka memulai berihram baik untuk umroh maupun hajinya dari tempat tinggal mereka. Jadi tidak harus pergi ke mikot. Hal ini berdasarkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, wa man kana duna dzalik famin haitsu ansha'a. Wa man kana duna dzalik famin haitsu ansha'a. Dan barang siapa yang tinggal selain itu, tadi selain di luar mikot, selain di dalam tanah haram, famin haitsu ansha, maka hendaklah ia memulai berihram untuk umrah atau hajinya dari mana ia tinggal, ya. Min haitsu qasada dhahab ila Makkah li hajjin au umratin. Jadi dari situlah tempat tinggal itulah dari Jeddah atau dari kota-kota sekitar Jeddah. Nah, di situ memulai mandi terlebih dahulu, pakai baju ihram, kemudian niat berihram memulai ibadah umrah atau haji, kemudian bertalbiyah. Kemudian kondisi penduduk, kondisi atau keadaan yang ketiga, baik penduduk yang mikotnya adalah penduduk ahlul afaq, ya, ahlul afaq. Siapakah ahlul afaq ini? Adalah mereka orang-orang yang tempat tinggalnya kharijul mawaqit allati waqattaha Rasulullah SAW khamsah. Jadi penduduk yang tinggalnya di luar ahlul afaq ini adalah mereka yang tempat tinggalnya di luar mikot yang 5 yang Rasulullah telah tentukan. Mikot yang 5 tadi adalah Dzulhulaifah, mikotnya penduduk Madinah dan sekitarnya. Kemudian Juhfah, mikotnya Juhfah di sini. Ini mikot yang kedua. Kemudian mikot yang ketiga Qarnul Manazil, mikotnya penduduk Riyadh, Qasim dan sekitarnya dan yang melewatinya. Kemudian Yalamlam. Kemudian yang kelima adalah Dzatu Iraq. Nah, mereka itu mereka adalah berihram dari mana? Mereka berihram dari mana saja dari 5 mikot ini, ahlul afaq ini, yang mereka lewati. Ya, yang mereka lewati. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ihram man lam yamur bil mawaqit. Bagaimana sih ihramnya orang yang tidak melewati mikot-mikot itu? Pada hukum asal, ketika kita mau umroh atau haji, mesti harus ke mikot tadi. Mikot yang telah disebutkan oleh Nabi SAW, 5 mikot tersebut. Itu hukum asalnya. Tetapi bagi kaum muslimin yang mereka tinggal di luar Saudi karena naik pesawat atau mungkin kereta atau mungkin kapal laut, ya, maka mereka harus berihram ketika
ya hadatit ta'iratu ahadal mawaqit. Ya, artinya ketika umpama naik pesawat, ya pesawat itu sejajar dengan salah satu 5 mikot tadi di atas. Ya, disitulah mulai berihram. Begitu pula yang naik kapal laut dan seterusnya. Artinya ketika mendekati mikot, ya maka mereka mulai berihram, ya. Makanya sebaiknya ya ketika hendak naik pesawat sudah pakai baju ihram terlebih dahulu. Ini terutama ya baik laki-laki maupun perempuan, niatkan pakai baju ihram dulu. Dari rumahnya atau dari hotelnya sebelum terbang sudah mandi, sudah mengamalkan atau melakukan sunanul fitrah umpamanya, sunnah-sunnah fitrah, kemudian juga udah mandi pakai baju ihram baru naik pesawat. Jadi ketika sejajar dengan pesawat sejajar dengan mikot, maka tinggal berniat untuk berihram, kemudian mengucapkan labbaika umratan atau labbaika hajjan. Kemudian hukum man dakhala Makkah bila ihram. Bagaimana hukumnya orang yang memasuki kota Mekah sementara tidak berihram? Orang yang memasuki kota Mekah ada dua keadaan atau dua kondisi seseorang ketika hendak memasuki kota Mekah. Keadaan yang pertama adalah man dakhala yuridul hajj wal umrah. Orang yang datang ke Mekah tujuannya adalah haji atau umrah. Maka hukumnya fala yajuzu lahu ta'addal miqat bila ihram. Maka tidak boleh baginya melewati miqat tanpa berihram. Kenapa? Karena Nabi SAW telah menentukan miqat tersebut dan telah miqat tersebut sebagai batasan dimulainya start ibadah umrah atau haji. Hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman aradal hajja wal umrah. Itu di situ Nabi mengkabarkan, bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ya mikot-mikot itu adalah untuk penghuni penduduk pribumi yang melewati mikot-mikot tersebut bagi orang yang menghendaki bagi orang yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umroh. Maka hukumnya apabila seseorang melewati mikot bila ihram, sementara dia yuridul hajj bil umrah, dia ingin berhaji atau umrah, maka langkah yang pertama, ya wajib alaihi ya'uda ila al-miqat liyuhrima minhu. Wajib baginya kembali ke mikot. Ya, tadi di pesawat kok nggak berihram, ya nggak boleh berihram dari Jeddah, nggak boleh. Ya harus naik taksi ke mikot, lah berihram dari sana. Ya pertama harus kembali ke mikot, hingga berihram darinya. Ini banyak di antara kaum muslimin, ya saya katakan banyak di kalangan kaum muslimin yang mereka berihram dari Jeddah, dan sebagian ustadz atau kiai-kiai berfatwa boleh Jeddah itu mikotnya keliru, ya ini jelas keliru. Maka langkah pertama seandainya seseorang ingin umrah atau haji, kemudian setelah melewati mikot belum berihram, ya maka langkah pertama yang ia lakukan, dia harus kembali ke mikot dan berihram dari sana. Yang kedua, ada dua alternatif, ya. Yang pertama harus wajib kembali, hukumnya kewajib. Oleh karenanya, karena ini wajib, fa illam ya'ud wajib alaihi damu jibron. Kalau dia tidak mau kembali ke mikot, artinya malaslah ke mikot jauh, harus naksi, harus ya nanti khawatir ketinggal rombongan umpamanya, ya maka wajib baginya menyembelih dam, yaitu damu jibron, yaitu syatun yadbahu fil haram wa yufarriquhu ala fuqara'il haram. Itu menyembelih seekor kambing, disembelih di tanah haram, kemudian dibagikan kepada fuqara haram. Ini karena apa? Berihram dari mikot hukumnya apa? Wajib.
hukumnya wajib. Wajib jika ditinggalkan, maka dia kena dam. Ia terkena dam dan dia harus mesti motong seekor kambing, kemudian dibagikan, disembelih dan dibagikan pada fuqara Makkah. Kemudian kondisi atau keadaan orang yang ingin ke Mekah, man dakhala la yuridu hajjan wala umrah. Ada atau kondisi seseorang yang ingin ke Mekah tujuannya bukan haji dan tidak umrah, tapi tujuannya adalah mengunjungi teman, keluarga, atau bisnis, atau urusan yang lainnya, maka di antara ulama ada dua pendapat. Ya, pendapat pertama adalah menurut madhab Abu Hanifah dan Imam Malik dan Imam Ahmad, tetap wajib berihram siapapun yang ingin ke Mekah. Apapun tujuannya umroh haji atau tidak. Tujuannya umroh atau haji tetap harus berihram. Harus berihram. Mau haji enggak haji ke Mekah harus ihram. Hal ini juga berdasarkan perkataan Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, di mana Ibnu Abbas pernah mengatakan la yadkhulu ahadun Makkata illa muhriman. Tidak boleh seorang pun yang memasuki kota Makkah kecuali dalam kondisi berihram. Ini pendapat yang pertama. Keadaan orang yang memasuki Mekah. Yang kedua kan dia ke Mekah, tidak ada tujuan umroh atau haji, memang nggak ada rencana umroh haji. Maka pendapat pertama, ada dua pendapat ulama, ya. Golongan pertama madhab Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, tetap wajib berihram. Ya, kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat Imam Syafi'i, menurut madhab Imam Syafi'i, ya, dan juga riwayat dari Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah, bahwasanya tidak wajib kalau tujuannya bukan umroh haji, nggak wajib berihram. Tidak wajib berihram. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, mimman aradal hajja wal umrah, bagi orang yang hendak melaksanakan ibadah haji dan umrah. Maka mafhumnya, barang siapa yang tidak bermaksud atau bertujuan ke Mekahnya umroh haji, maka tidak wajib atasnya. Inilah pendapat yang sahih. Pendapat yang kedua, inilah pendapat yang sahih insyaallah, sebagaimana menurut fatwa Syekh bin Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, man qadima ila Makkah li ghardil bai' wal syira' wal izarati ba'di aqaribi wa asdiqai wa li ghardin akhar la yuridu hajjan wala umratan fa hadha laysa ihramun 'ala sahih walahu ayyadkhula biduni ihram. Kata Syekh bin Baz, barang siapa yang datang ke Mekah tujuannya adalah untuk jual beli atau mengunjungi sebagian karib kerabatnya atau teman-temannya atau tujuan yang lainnya, sementara ia tidak ingin umroh atau haji, maka tidak wajib baginya berihram. Ini menurut pendapat yang sahih, pendapat yang lebih kuat, dan ia boleh masuk ke kota Mekah tanpa berihram. Kemudian ikhwani wa akhwati rahimahumullah, al-ihram, sekarang kita harus tahu apa sih ihram gitu, itu sendiri. Jadi sebenarnya sudah saya singgung-singgung arti ihram, tetapi terkadang sekali lagi sebagian kaum muslimin gagal faham makna ihram. Sebagian kaum muslimin memahami bahwasanya ihram itu pakai baju ihram. Ya. Tidak, bukan itu yang dimaksud, ya. Yang dimaksud ihram menurut bahasa adalah ya niatud dukhul fit tahrim, niat dalam hati memasuki hal-hal yang diharamkan. Maksudnya apa? Karena orang yang sudah berihram itu telah diharamkan bagi dirinya apa yang tadinya diperbolehkan. Ketika sebelum ihram diperbolehkan. Sebelum berihram diperbolehkan pakai wangi bagi laki-laki, boleh nikah, boleh memotong kuku, boleh mencukur rambut kepala atau rambut yang ada pada tubuh kita,
boleh memakai baju yang membentuk tubuh, ya. Tapi ketika berihram maka tidak boleh lagi. Nah, di sana ada mahdhuratul ihram, larangan ihram. Ini juga harus kita hafal apa sih larang-larangannya sehingga ihram kita tidak batal, ihram kita tidak rusak, ya. Jadi maksud ihram menurut bahasa adalah niyatud dukhul fit tahrim, niat memasuki hal-hal yang terlarang. Nah, sementara menurut syar'an, niyatud dukhul fin nusuk, hajjan kana umrotan. Artinya berihram artinya seseorang niat dalam hati memasuki ibadah haji atau umroh. Ya, niat nusuk, niat memasuki ibadah, baik ibadah haji atau umroh. Ya. Kenapa? Karena li'annahu la amala illa biniyat. Tidak dianggap seseorang beramal suatu amalan ibadah kecuali adanya niat. Karena Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan seorang itu tergantung pada niatnya. Artinya kesimpulannya, berihram artinya ketika seseorang berihram berarti niat memasuki ibadah umroh atau ibadah haji yang telah ditentukan, yang diniatkan, yang dimaksud. Karena ibadah haji 3 macam jenisnya, maka kita di hati berniat melaksanakan ibadah ifrad, haji ifrad atau qiran atau tamattu, kemudian seraya mengucapkan talbiyah. Labbaika hajjan kalau itu ingin haji ifrad. Labbaik talbiyahnya mengucapkan talbiyah labbaika umrotan wa hajjan jika ingin haji qiran, jika ingin haji tamattu mengucapkan labbaika umrotan mutamatti'an biha ilal haji, jika ingin melaksanakan ibadah haji tamattu. Ya, itu namanya berihram. Jadi bukan pakai baju ihram. Berihram artinya meniat memasuki ibadah yang dimaksud ibadah umrah atau haji. Kemudian ketika seorang telah berihram maka di sana ada mahdhuratul ihram, larangan-larangan ihram. Jadi sebagian kaum muslimin gagal paham kalau berihram itu berarti pakai baju ihram. Bisa saja tidak pakai baju ihram tapi dia berihram, umpamanya sebagian kaum muslimin tidak memiliki visa haji atau tasrih haji. Sementara ingin berhaji, kita saksikan mereka itu nggak pakai baju ihram, tapi niat haji. Nah, mereka berarti sudah berihram. Berihram sendiri adalah rukun haji. Ini rukun yang pertama, yaitu berihram itu sendiri adalah rukun haji. Ya, jelas. Tetapi berihram dari mikot hukumnya apa? Wajib. Berihram dari mikot wajib. Oleh karena tadi ketika seseorang tidak berihram dari mikot, maka langkah pertama dia harus berusaha semaksimal mungkin agar bisa kembali ke mikot. Kalau tidak, dia mesti harus membayar dam, memotong seekor kambing disembelih dan dibagikan pada fakir miskin Mekah. Jadi itu makna daripada berihram. Orangnya muhrim, bukan mahram, ya, muhrim. Sering sekali di kita kan namanya muhrim itu mahram, mana keliru. Mahram itu yang masih ada hubungan kerabat, tapi muhrim adalah orang yang berihram. Orangnya muhrim. Kalau perempuan muhrimah, ya kan, muhrimah wanita yang sedang berihram mau melaksanakan ibadah umrah atau haji. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimullah. Kemudian hikamul ihram. Hikmah dibalik diwajibkannya, disyariatkannya ihram. Bahkan di ihram tadi rukun umroh atau rukun haji. Min hikmatil ihram an Allah Ta'ala ja'ala li baitihi haraman wa mawaqita la yata'addaha man yuridu ad-dukhula ila al-haram illa idza kana ala wasfin muayyan fayamtani min kulli wasilati min wasail rafahiyah aw az-zinah aw az-zina li'anna al-hajj ibadatul ghard li'anna al-hajj ibadatun al-ghard minha taqarrub ila Allah Ta'ala wal wusu ila ma amarahu bihi wa la yakunu dhalika illa bi ib'adin nafsi an syahwatiha wa khuruja
an ma'lufatiha wa kaffiha an ladzatiha. Hikmah daripada disyariatkan ihram. Rasanya Allah SWT telah menjadikan rumahnya Baitullah itu hal yang diharamkan dan tempat-tempat yang tidak boleh seseorang melaluinya bagi orang yang hendak memasuki kota Mekah dalam tujuan umroh dan haji, ya. Maka orang yang berihram maka dilarang dari segala wasilah, di antara wasilah atau sarana rofahiyah, kemewahan atau zina. Zina itu perhiasan. Makanya pakaian orang yang berihram ya sangat sederhana, hanya dua lembar kain kan begitu. Tidak ketahuan dia pejabat atau bangsawan atau orang hebat, tidak. Semuanya sama, sederhana, pakai hanya 2 helai kain. Kenapa? Karena haji merupakan ibadah. Ya, tujuan daripada ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan sampai kepada apa yang Allah perintahkan dengannya. Dan hal ibadah ini tidak akan tercapai kecuali dengan seseorang jiwa ini menjauhkan diri dari sesuatu yang kesenangan dunia, ya. Dan mesti dia meninggalkan sesuatu yang dicintai dari kesenangan dunia dan menahan diri dari kelezatan dunia. Jadi ibadah haji itu mesti harus capek, mesti harus haus, lapar, ya, lelah, ya. Makanya para jutawan atau orang-orang yang berduit yang mereka sudah merasa biaya hajinya mahal nyampe setengah miliar umpamanya, ya, atau kurang dari itu, ketika dapat hotel bukan bintang 5 atau bintang 4, ya, mereka ngamuk kan gitu, ya. Kenapa? Karena mereka yang dicari itu fasilitasnya bagaimana dulu, bukan ini ibadahnya nanti sesuai sunnah Nabi enggak, sesuai tuntunan Nabi enggak? Enggak. Ya, biasanya orang-orang yang hidupnya serba ada, ya, berlebih duitnya, itu ketika mau umroh atau haji, itu yang dilihat itu promonya ini, oh hotelnya mana, dekat apa jauh, oh terus makannya apa, menunya apa, ini juga dipikirkan, paling penting ini dipikirkan itu. Tidak dipikirkan manasik ibadah hajinya bagaimana, umrohnya bagaimana gitu, ya. Sesuai tuntunan Nabi atau tidak, nih semua syarat rukun ibadah haji dilakukan enggak ini, ya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya ini nanti bisa diamalkan semua enggak kepikir ke situ. Sebagian kaum muslimin yang mereka memang seolah-olah berhaji ya tamasya, sehingga ketika dapat fasilitas yang tidak sesuai dengan yang dipromokan oleh travel tertentu, maka dia nulis status di Facebook, ya, menjelek-jelekan gitu, kan, ya, mau bahkan intinya sampai viral di antara ummahat, ya, di antara akhwat, ya, wallahu musta'an. Ikhwani fillah rahimanillah. Jadi haji itu betul-betul di antara hikmahnya adalah bagaimana agar kita ini hidup zuhud, agar hidup sederhana, agar kita hidup betul-betul tujuannya mendekatkan diri kepada Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pertemuan besok kita bahas tentang adabul ihram. Kemudian juga kita sudah mau mulai tentang amaliyah, insyaallah amaliyah ibadah umroh atau haji, karena ibadah haji mesti ada hubungan dengan ibadah umroh, ya. Jadi makanya dikatakan umroh itu sebenarnya haji kecil. Oleh karenanya ulama, di antara ulama pun berpendapat bahwasanya umroh dan haji hukumnya wajib, bukan hanya haji saja. Jadi umroh pun wajib, ya. Sebagian kaum muslimin karena biaya haji reguler itu naik, mereka menarik dananya dari pemerintah, kemudian udahlah cukup umroh saja. Ini keliru. Keliru kalau seorang muslim itu cukup umroh, ya, cukup umroh saja, nggak perlu haji. Harus haji, walaupun sudah umroh haji. Kalau meyakini umroh wajib, oke, silahkan. Memang ada pendapat umroh wajib berdasarkan firman Allah, wa atimmul hajj wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Artinya ketika seseorang telah memulai ibadah umroh atau haji, wajib menyempurnakan.
Ini dalil tentang wajibnya ibadah umroh dan haji. Ya. Tapi bukan berarti ketika seseorang sudah umroh, gugurlah kewajiban ibadah haji. Dan sebagian kaum muslimin mereka, Masya Allah, umroh sudah 2, 3 kali, 4 kali. Tapi haji sama sekali belum. Nah, ini sungguh disayangkan. Berarti barangkali masih belum paham betul bahwasanya haji adalah rukun Islam yang kelima atau kewajiban setiap muslim. Wallahu a'lam bishawab. Padahal kembalikan kepada moderator. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu kepada Ustadz Abu Hamzah hafizahullah taala yang telah memberikan materi kajian pada malam hari ini. Insya Allah kita akan buka sesi tanya jawab, di mana pembahasan malam hari ini adalah 2 hal penting, yaitu berkaitan dengan mikot dan juga ihram. Tadi telah disampaikan oleh Ustadz. Tafadhol bagi para ikhwan dan akhwat yang mau bertanya bisa ditulis di chat ataupun bisa langsung bertanya dengan terlebih dahulu klik raise hand. Baik, Ustadz, ini sudah ada yang masuk. Ana bacakan. Afan, Ustadz, izin bertanya, apabila setelah selesai umroh tamattu, kemudian keluar ke tanah halal, apakah niat ihram hajinya boleh di Mina, Ustadz? Syukron. Afan tadi agak terlambat. Tafadhol, Ustadz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Ketika seseorang telah berumrah tamattu, kemudian keluar tanah halal seperti ke Mina, ke Jeddah, ke kota-kota di sekitar di sekitar Makkah, ya maka tidak mengapa selagi tidak keluar ke tempat tinggal masing-masing. Umpamanya ikhwan ada yang mukim di Jeddah, mukimnya memang di Jeddah, ya. Kemudian ia berhaji, rencananya tamattu, kemudian sudah selesai umroh tamattu pulang ke Jeddah, ya maka gugur tamattunya, mesti harus umroh lagi kan gitu. Tapi kalau memang tinggalnya bukan di Jeddah hanya karena ada hajat, seperti travelnya di Jeddah, atau ke Mina karena memang bukan tinggalnya di Mina, memang rencananya mau memang nggak punya hotel, langsung di kemah Mina umpamanya, ini tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Tafadhol bagi para ikhwan dan akhwat yang mau bertanya untuk menuliskan di kolom chat pertanyaannya ataupun langsung bertanya dengan terlebih dahulu memencet raise hand. Untuk informasi, Ustadz Abu Hamzah ini adalah salah satu pembina Dewan Pembina Yayasan Miftah Dar As-Saadah yang berpusat di Banjarnegara. Alhamdulillah, insya Allah sedang ada program untuk Islamic Center Miftah Dar As-Saadah. Insya Allah kita akan mulai banyak kegiatan-kegiatan keagamaan. Mohon doa dan dukungannya pada para ikhwan dan akhwat semuanya. Kemudian ini ada pertanyaan yang kedua. Afwan Ustaz, kebetulan saya minggu lalu baru selesai umroh, Ustaz. Setelah itu kembali ke Damam dan minggu depan akan melakukan ibadah haji. Apakah saya termasuk haji tamattu, Ustaz? Syukron, Ustaz. Afan, jadi jawabannya hampir sama dengan tadi. Jadi intinya karena antum mungkin di Damam, berarti ya tamattunya batal. Ya, artinya mesti antum mau haji tamattu harus umroh terlebih dahulu secara sempurna, kemudian melanjutkan amalnya ibadah berikutnya, selanjutnya.
Jazakumullah khairan. Tafadhol bagi para ikhwan dan akhwat untuk bertanya, masih kita buka. Dan bagi yang belum mengikuti kajian dari awal, silahkan kunjungi di Facebook Yayasan Miftah Dar Asadah. Insya Allah di situ ada live streaming dari awal. Insya Allah bisa diikuti sehingga beberapa materi kajian kemarin bisa urut insya Allah. Tafadhol untuk diikuti. Kemudian ini sudah ada yang masuk lagi. Afwan Ustaz, mohon pencerahan kembali tentang haji tamatu, haji kiron, haji ifrad. Syukron. Afwan. Insya Allah itu sebenarnya mau dibahas kajian berikutnya. Insya Allah nanti kita ulas kembali. Jadi kesimpulannya haji ifrad artinya adalah haji karena ibadah haji terbagi menjadi 3, al-ansak, thalatha, utamanya haji ifrad. Artinya ketika seseorang hendak haji ifrad, artinya dia niatkan melaksanakan ibadah haji ketika berada di miqat, mulai berihram dari miqat, kemudian membaca talbiyah labbaika hajjan. Kemudian haji qiran artinya menggabungkan antara ibadah umroh dan haji ketika berada di miqat, mengucapkan berniat berihram, kemudian mengucapkan talbiyah labbaika umratan wa hajjan, ya, atau hajjan wa umratan. Kemudian haji tamattu artinya menyempurnakan ibadah umroh secara sempurna, kemudian baru 8 Dzulhijjah berihram dari tempat tinggalnya, artinya di mana ya tinggal, mulai tanggal 8 baru berihram kembali dan mengucapkan labbaika hajjan, itu bagi haji yang tamattu. Bagi yang melaksanakan ibadah haji tamattu artinya ketika selesai umroh berarti tahallul, ya, mandi pakai baju biasa, kemudian tanggal 8 memakai baju ihram lagi dengan mengucapkan labbaika hajjan. Insyaallah akan dikulas kembali pada pertemuan berikutnya tentang macam-macam ibadah manasik haji itu. Kemudian as-sa'il yaqul idza tamara banu an abi fal yajuzu lahu ayyad'a li nafsihi. Ketika seorang anak berumroh badalin bapaknya, apakah boleh anak ini berdoa untuk dirinya? Ya. Apakah berdoa untuk kebaikan dirinya? Ya, sebagian orang memahami kalau badalin umroh atau haji itu terus doain yang dibadalin, itu adalah kurang tepat, ya. Yang sahih, yang benar bahwasanya ketika kata Syekh rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yajuzu ayadu ali nafsi fi hadhil umrah. Jadi bagi seorang anak yang badalin umroh bapaknya atau ibunya, maka boleh berdoa untuk kebaikan dirinya ketika berumroh. Wali abihi wali man syaa minal muslim, juga doain untuk bapaknya yang dibadalin umrohnya, dan juga mendoain kebaikan untuk kaum muslimin. Karena li'annal maqsuda ya'tiya bi af'alil umrah liman aradaha lahu. Karena yang dimaksud adalah ketika seseorang berumroh badalin orang tua atau orang lain adalah dia melaksanakan amalan-amalan umroh. Amalan umroh itu adalah liman aradaha lahu. Artinya dia berumroh niatnya pahalanya buat yang dibadalin pahala umrohnya. Tetapi kita yang badalin itu dapat pahala ta'awun 'alal birri wa taqwa, ya, menolong dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan. Amma mas'alatu du'a fa innahu laysa biruknin wala bisyartin fil umrah. Ya, adapun masalah doa adalah sesungguhnya itu bukanlah rukun daripada bukanlah suatu rukun atau tidak pula syarat ketika menjalankan ibadah umroh. Fayajuzu ayad'u li nafsi, boleh baginya berdoa untuk kebaikan dirinya, keluarganya, waliman kana lahu hadil umroh, dan juga orang yang dibadal umrohnya, dan juga doa untuk kaum muslimin. Ya, memang sebaiknya, ya,
memperbanyak doa untuk mayit yang kita badalin, ya, doain kebaikan keluarga mayit, ya, untuk dirinya, keluarga kita sendiri, kemudian teman-teman kita, itu boleh. Jadi tidak monoton doanya untuk si mayit saja. Kemudian soal berikutnya, ma hukmu istinabah fil hajj bil umrah. Apa sih hukumnya membadalin ibadah haji dan umroh? Ya, ini juga penting kita ketahui bahwasanya membadalin ibadah haji dan umroh ini sebagian kaum muslimin, ya, sebagian kaum muslimin itu mengatakan nggak boleh, ya, kecuali seorang anak badalin orang tuanya, katanya. Tidak ada dalil-dalil riwayat, tidak ada sahabat yang melakukannya. Ini ya saya katakan ini adalah barangkali husnudon kita dari atau ustadz yang mengatakan nggak boleh kecuali seorang anak badalin ibadah umroh atau haji untuk orang tuanya. Ini adalah hal yang sangat disayangkan, apalagi sampai mengatakan tidak ada dalilnya atau sahabat tidak melakukannya. Ya kita husnudonnya, mudah-mudahan barangkali karena ustadz tersebut belum mengetahui dalil riwayat-riwayat yang lain. Bahkan fatwa-fatwa ulama sebenarnya banyak, seluruh ulama, ya, bahkan mayoritas, saya katakan kalau seandainya nggak seluruh, ya mayoritas ulama tentunya berfatwa boleh berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Oleh karena di sini Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjawab, tauqilul insan man yahuju anhu la yakhlu min amrain, ya, la yakhlu min halain. Seseorang mewakilkan ibadah haji itu tidak lepas dari dua keadaan. Seseorang mewakilkan ibadah haji ya, itu tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan pertama adalah yang diwakilkan itu ya adalah ibadah haji faridoh, ibadah haji rukun Islam yang kelima, ibadah haji yang pertama. Kemudian yang kedua yang diwakilkan adalah ibadah haji sunnah. Maka Allah Syekh rahimahullah, ya, jika yang diibadalin, yang dibadalkan ibadah hajinya adalah ibadah haji wajib, maka tidak boleh diwakilkan kepada orang lain agar orang lain menghajikan dan mengumrohkan. Ini enggak boleh, ya, sama sekali. Ini hukum asal seseorang ibadah haji seseorang, ibadah haji wajib seseorang itu tidak boleh diibadalkan, diwakilin orang lain. Ini hukum asalnya. Illa idza kana fi halin la yatamakkan bi nafsihi min al-wusul ilal bait, kecuali melainkan jika kondisi orang yang dibadalin ini untuk melaksanakan ibadah haji wajib ini tidak memungkinkan dia melakukan, dirinya tidak mungkin dia melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Apa sebabnya? Karena ada sebab yang syar'i seperti sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, atau karena sudah lansia, ya, tidak bisa, artinya fisiknya sangat lemah. Oleh karenanya ketika orang itu sakit parah tapi bisa diharapkan kesembuhannya, ya nggak boleh dibadalin dulu, sabar sampai dia sembuh, ditunggu sampai dia Allah sembuhkan, ya. Baru setelah sembuh sehat dia berhaji, dia sendiri berhaji, tidak boleh diwakilkan. Tentunya kalau tidak ada penghalang, ya, yang secara syar'i, ya, mesti harus berhaji sendiri, tidak boleh diwakilkan. Jadi tidak boleh ibadah haji itu diwakilkan kepada orang lain, ya, kecuali tadi ada asbab syar'iyah, artinya udzur syar'i. Kenapa? Karena Allah SWT berfirman, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang intinya di ayat ini menerangkan bahwasanya Allah itu mewajibkan ibadah haji kepada manusia itu bagi orang yang mampu melaksanakan perjalanan, ya. Jadi ibadah itu tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Itu hukum asal ibadah.
Oleh karenanya, barang siapa yang mewakilkan kepada orang lain, maka niscaya tidak akan memperoleh daripada makna yang agung ini, yaitu min ajlihi syuri'atil ibadat. Karena Allah syariatkan ibadah-ibadah itu agar dilaksanakan oleh masing-masing individu seorang muslim atau muslimah, bukan diwakilkan. Ya. Adapun kata Syekh rahimahullah, apabila ibadah haji yang wajib itu diwakilkan, ya, adapun ibadah ini artinya gini, tadi dikatakan dua keadaan ibadah haji itu diwakilkan. Kalau wajib, ibadah haji wajib, hukum asal nggak boleh. Seluruh ulama sepakat nggak boleh diwakilkan kecuali ketika ada udzur syar'i. Udzur syar'i tadi karena sakit tidak bisa diharapkan kesembuhannya, udzur syar'i karena dia sudah setelah diberi oleh Allah kemampuan harta, sementara sudah pikun atau sudah lansia, fisiknya lemah. Nah ini di sini boleh diwakilkan walaupun itu adalah ibadah haji wajib, ya. Kemudian adapun jika yang kondisi yang kedua, jika ibadah hajinya itu bukan wajib, yaitu haji tatawu, apakah boleh diwakilkan? Umpamanya seseorang dia pernah haji wajib, pernah sudah jadi Pak Haji, ya, Bu Haji, sudah pernah haji, namun dia punya harta banyak, kepengen haji lagi, haji sunnah, tatawu, sudah nggak mampu lagi, ya, atau mampu tetapi nggak perlulah saya berangkat wakilkan aja. Ini diantara ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tetapi kalau Syekh rahimahullah wal aqrab indi al-man'u, pendapat yang paling dekat kepada kebenaran menurut saya adalah tidak boleh. Kenapa? Wa annahu la yajuzu li ahadin wakila ahadan yahujju anhu. Karena tidak boleh seseorang mewakilkan orang lain untuk berhaji darinya atau berumroh untuknya, sekalipun umroh sunnah atau haji sunnah. Kenapa? Li'annal asla fil ibadati yaquma bil insanu bi nafsi. Karena asal ibadah itu mesti seseorang melaksanakan ibadah secara langsung, tidak diwakilkan pada orang lain. Ya. Jadi al aslu fil ibadat yaquma bihal insanu bi nafsihi. Ini asal ibadah. Tidak boleh diwakilkan orang lain, ya. Begitu pula tidak boleh seseorang mewakilkan ibadah puasa, ya, ibadah puasa pada orang lain, ya, tidak boleh wakilkan. Oleh karenanya dalam Islam ketika orang tua sudah tua renta tidak boleh tidak sanggup puasa, maka dia cukup bayar fidyah, ya, tidak perlu anak di antara anaknya, oh, Pak, Bapak sudah nggak kuat puasa, nggak apa-apa saya wakilin, ya, nggak boleh. Baik. Wallah alam bisawab. Nampaknya ada pertanyaan lagi, satu lagi. Saya bisa, ya, ini ada pertanyaan yang masuk lagi tentang apakah benar ada sholat khusus 2 rakaat yang dilakukan ketika berihram khusus di miqat Dzul Hulaifah? Syukran. Baik, barakallahu fikum. Ya. Sebagian kaum muslimin mereka meyakini, entah dari mana dasarnya, adanya sunnah sholat 2 rakaat ihram, artinya setelah mandi, pakai baju ihram, kemudian sholat 2 rakaat. Ya, yang sahih bahwasanya tidak ada dasarnya atau dalil sholat
2 rakaat sholat sunnah 2 rakaat setelah berihram, setelah mandi pakai baju ihram, kemudian mengucapkan labbaik hajan atau umroh, kemudian sholat 2 rakaat tidak ada dasarnya. Namun jika kita mau ke masjid yang berada di mikot, mau masjid di Miqatul Hulaifah atau Qarnul Manazil atau mikot-mikot yang lainnya, sholat mutlak boleh kalau bukan di waktu yang terlarang. Sholat mutlak itu ya pokoknya saya ingin sholat 2 rakaat atau niatkan sholat ba'dal wudu. Nah ini ada syariatnya. Atau mungkin sholat tahiyatul masjid. Nah ini boleh. Ya, tapi sholat mutlak kalau di waktu terlarang nggak boleh. Tapi sholat tahiyatul masjid kapan saja, memang terjadi ikhtilaf dengan ulama kapan yang sahih, pendapat yang rajih kapan saja kita masuk masjid, walaupun waktu terlarang boleh kita sholat tahiyatul masjid. Karena Nabi bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka' rak'atain." Apabila salah seorang di antara kalian memasuki masjid, janganlah ia duduk sehingga rukuk 2 rakaat, atau sholat 2 rakaat. Kemudian sholat ba'dal wudu, karena boleh juga walaupun waktu terlarang, karena termasuk sholat datul asbab, sholat yang ada sebabnya. Nah ini. Jadi sholat ba'da ihram ini tidak ada riwayat atau dalil dari nas Al-Quran wala sunnah Nabi SAW. Yang disunahkan bagi orang yang berihram ini sholat sunnah 2 rakaat setelah berihram. Ya tidak ada dasarnya. Walaupun banyak kaum muslimin yang Masya Allah beramai-ramai habis mandi pakai baju ihram, kemudian mereka beramai-ramai untuk sholat di masjid mikot, mereka niatkan katanya sholat ba'dal ihram. Ini laisa bisahih, tidak benar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan. Ada pertanyaan lagi, Ustaz. Bismillah, Ustaz. Apakah bagi akhwat ketika mabit di Mina, apakah tidak mengapa memakai selimut sehingga menutup seluruh tangan dan wajah? Syukron. Ya, tidak boleh ketika sedang berihram, baik kita dalam kondisi terjaga maupun tertidur, menutupin apa yang nggak boleh ditutupin. Ya, seperti menutup wajah, seperti menutup kepala gitu ya, yang nempel. Tapi kalau dengan payung boleh, ya dengan payung di bawah kemah, di berteduh di mobil itu boleh, tapi nggak boleh kalau pakai bagi laki-laki ya. Di sana ada mahdhuratul ihram yang khusus laki-laki, ada yang mahdhuratul khusus ihram khusus perempuan, nanti akan dijelaskan insya Allah pembahasan kita ini. Tapi intinya dalam kondisi terjaga maupun tertidur kita tidak boleh, ketika kita dalam keadaan berihram kita tetap terkena mahdhuratul ihram, kecuali kita melakukannya tidak sengaja atau tidak sadar ya, tidak sadar ternyata karena AC-nya di kemah itu saking dinginnya, di sebelahnya ada selimut, malam-malam tidur akhirnya menyelimuti seluruh tubuhnya umpamanya. Nah, ini kan nggak disadari, ini ma'fu ya, tidak kena fidyah. Wallahu a'lam. Baik, satu lagi nih, pertanyaan, bolehkah membadalkan seseorang yang sudah meninggal tapi yang bersangkutan semasa hidupnya belum berniat haji? Itu mungkin juga termasuk Ustaz, Ana menambahkan kalau umroh juga bagaimana, Ustaz? Ini kan haji ya, kalau umroh bagaimana? Yang sudah meninggal biasanya kan itu kita sering mendengar, bahkan banyak ya sekarang itu badal umroh, dan itu orangnya salah satunya karena sudah meninggal atau sudah ada uzur yang sehingga tidak bisa berangkat umroh. Baik, Ustaz. Ya, jadi insya Allah boleh, insya Allah badalin umroh selagi yang dibadalin itu tadi muslim atau muslimah ya, sudah meninggal muslim atau muslimah. Tapi kalau tidak nggak boleh. Selagi juga di masa hidupnya dia juga sholat, kalau nggak sholat nggak boleh, karena meninggalkan sholat adalah kekufuran. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman taraka faqad kafar. Selagi di masa hidupnya sholat. Kemudian ya
ketiga, selagi dia meyakini ibadah umroh dan haji itu wajib, cuman saja karena kemiskinannya atau kondisinya, maka boleh dibadalin. Tapi ketika dia masa hidupnya sebenarnya kaya, mampu, dia mengatakan haji itu enggak wajib. Berarti kan wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Berarti dia telah mengingkari kewajiban ibadah haji, dia telah kafir. Ya. Maka enggak boleh dibadalin. Wong masih hidupnya aja mampu, sehat, malah mengatakan haji itu enggak wajib. Yang akunya sih Islam tapi nggak pernah mau haji, ya masa hidupnya, masa kita badalin, ya nggak usah dibadalin, nggak boleh, dan nggak boleh, karena apalagi dia mengingkari tentang wajibnya ibadah haji, ya nggak boleh. Jadi boleh-boleh saja ya, jadi dibadalin. Dan yang memang paling utama ya membadali orang anak-anaknya kan gitu ya. Adapun orang lain pun boleh, itu menurut riwayat yang sahih. Seperti salah seorang sahabat itu membadalin subruma, membadalin haji. Ketika ditanya siapa subruma, dalam riwayat lain dia mengatakan itu saudara saya. Artinya nggak mesti anak, ya. Sebagian di antara ustadz ada yang mengatakan nggak boleh membadalin kecuali anak badalin umroh orang tuanya. Ini jelas kurang tepat atau keliru fatwa yang keliru. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Berarti kesimpulannya untuk yang pertanyaan ini yang belum berniat haji boleh nih Ustaz ya? Ya, mungkin dia di masa hidupnya belum berniat haji mungkin karena kondisi, ya kan, kondisi keuangan, kondisi keadaan dan sebagainya. Maka boleh, insya Allah. Tapi kalau dari awal dia kaya dan mampu sebenarnya, kan dia tidak mau, ya karena tadi apalagi mengingkari kewajiban ibadah haji, maka tidak boleh kita badal. Baik, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Amin. Sepertinya pertanyaannya sudah habis, Ustaz. Atau mungkin ada yang mau langsung bertanya, satu kali lagi kesempatan. Silakan. Barangkali sudah malam, Abu Lil, mungkin di. Baik. Alhamdulillah kajian pada malam hari ini sudah selesai dengan tadi diikuti sesi tanya jawab. Masya Allah, banyak sekali yang insya Allah tadi ditanyakan dan sudah diberikan jawaban. Bagi yang tadi masih ada yang belum dijawab dengan detail, insya Allah tadi Ustadz menyampaikan akan dibahas di kajian di sesi selanjutnya. Insya Allah kajian hari ini kita cukupkan. Kita bersama-sama tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.